Hai semuanya, tidak terasa sudah 3 bulan ya kita mengajar musik secara online. Dan karena kita nggak tahu kondisi ini akan berlangsung sampai kapan, di video kali ini saya hendak membagikan beberapa tips untuk guru supaya proses belajar mengajar online-nya bisa lebih efektif. Tips pertama, gunakan gadget dengan layar terbesar yang Anda miliki. Jika Anda memiliki desktop atau laptop, gunakan itu. Jika tidak ada, boleh menggunakan tablet atau iPad. Kalau itu tidak ada, barulah handphone menjadi pilihan yang terakhir. Hal ini untuk menghindari kelelahan mata akibat menatap layar terus-menerus. Apalagi jika jam mengajarnya panjang. Tips kedua, pastikan baterai gadget yang akan dipakai terisi penuh. Siapkan charger di dekat Anda jika Anda memiliki jam mengajar yang panjang. Jangan lupa ingatkan kepada orang tua murid mengenai hal ini juga, sehingga tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar nantinya. Tips ketiga, minta orang tua murid untuk menyediakan pensil atau alat tulis sebelum les dimulai. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan memerlukannya, tetapi ini akan sangat berguna saat kita hendak mengoreksi partitur, memberi tanda pada dinamika, untuk mungkin menjelaskan teori kepada murid, atau mungkin untuk bermain game. Tips keempat, siapkan semua buku atau materi yang murid Anda pakai. Saya punya semua buku yang murid saya pakai karena biasanya saya yang pesan untuk mereka. Kalau sampai saya tidak punya bukunya, saya akan mencarinya di internet karena hampir semua buku sekarang tersedia versi digitalnya dan bisa di-download. Atau kalau misalnya buku tersebut tidak tersedia versi digitalnya, cara terakhir adalah saya minta tolong kepada orang tua murid untuk foto materi dalam minggu itu dan mengirimkannya ke WhatsApp atau email saya. Kenapa hal ini penting? Karena kita perlu tahu murid kita main sampai birama berapa, kita mau koreksi dari mana, seperti apa artikulasi, ekspresi, dan berbagai macam detail lainnya. Tips kelima, berikan instruksi secara singkat dan jelas. Ini sebenarnya adalah tips mengajar secara umum bahwa kita harus memberikan instruksi secara singkat dan jelas. Tetapi ini menjadi lebih penting lagi di dalam online lesson karena kemungkinan akan ada sinyal putus-putus, audio lag, sehingga murid tidak bisa mendengar kita dengan jelas. Contoh sederhana, coba berikan instruksi seperti ini. Oke, kita ulang dari bagian yang salah ya. Dari birama 9 sampai habis. Jangan hanya memberikan instruksi, oke kita ulang dari yang salah, dari birama 9. Nanti muridnya bingung, saya harus main sampai mana? Apa cuma bagian yang salah saja? Dan setelah main itu dia berhenti dan kita harus mengulang instruksi kita. Tips keenam, jelaskan sambil memberi contoh. Dalam online lesson, ada kemungkinan murid kita tidak bisa melihat jari kita dengan jelas. Kalau kita punya overhead kamera, itu sangat baik. Tetapi jika tidak ada dan hanya dari samping saja, pastikan kita memberi contoh sambil menjelaskan. Bisa dengan seperti ini. Oke, sekarang Miss mau mulai main dari birama 5 sampai 8. Jari satu tangan kanan di not Do. Dengar dan perhatikan staccatonya. Tips ketujuh, siapkan catatan PR masing-masing murid. Dulu, saya mencatatnya di buku PR masing-masing anak. Tetapi semenjak online lesson, saya mencatatnya di memo handphone saya. Selama les, memo itu saya buka, saya centang lagu yang sudah selesai untuk nanti dimasukkan ke reward chart, dan saya langsung edit PR untuk minggu depan. Jadi setelah les selesai, saya tinggal mengirimkannya kepada orang tua murid. Tips ke-8, maksimalkan penggunaan share screen. Jika Anda menggunakan Zoom, fitur ini amat sangat berguna. Bisa dipakai untuk berbagai macam hal seperti mengoreksi partitur, bermain game dan have fun dengan anak-anak, mengajar teori, dan lain sebagainya.
Tips ke-9, siapkan aktivitas cadangan, seperti misalnya latihan hearing, latihan rhythm, teori, game, atau improvisasi yang bisa digunakan saat itu juga ketika tiba-tiba murid Anda drama, atau mungkin kehilangan konsentrasi karena berisik atau diganggu oleh adiknya. Berikan aktivitas lain untuk menarik perhatian mereka dan membuat lesson menjadi lebih menyenangkan. Jika Anda tertarik untuk mengetahui aktivitas apa saja yang bisa digunakan dalam online lesson, jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan karena saya akan menguploadnya dalam beberapa minggu ke depan. Tips ke-10, siapkan rencana cadangan. Jika koneksinya bermasalah, apa yang akan Anda lakukan? Cara pertama mungkin bisa dengan mengganti jadwal, jika itu memungkinkan. Tetapi jika itu tidak memungkinkan, bisa dengan cara kedua, yaitu merekam video. Rekam video tutorial untuk anaknya, sehingga dia tetap bisa latihan selama seminggu itu. Cara merekam video ini juga saya sering gunakan untuk anak-anak yang walaupun saya sudah mencoba menjelaskan 2 atau 3 kali, mereka tetap tidak mengerti maksud saya. Jadi saya buatkan video tutorial, pendek saja, paling hanya sekitar 1 menit, lalu saya kirimkan ke mamanya untuk panduan supaya anaknya bisa latihan di rumah. Dan biasanya cara ini berhasil. Tips bonus, untuk yang baru akan mulai mengajar online, sediakan waktu untuk trial. Informasikan secara detail mengenai kelas online ini kepada orang tua murid. Berikan info yang singkat dan jelas tentang segala sesuatu yang akan dipakai selama online lesson. Gadget apa yang sebaiknya mereka pakai, di mana mereka harus menaruh gadget tersebut, bagaimana cara memposisikannya, serta aplikasi apa yang harus mereka download. Set hari dan waktu yang khusus untuk trial. Dari pengalaman saya, 15-20 menit per orang itu cukup. Cek posisi gadget, cek koneksi internet murid, cek pencahayaan, dan cek segala sesuatunya, sehingga nanti pada waktu les, mereka sudah tahu apa saja yang perlu untuk disiapkan. Itu tadi tips-tips dari saya untuk mengajar kelas online. Jika bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya. Dan apabila Anda memiliki tips-tips lain, let me know. Boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya.